Waalaikumsalam. Monggo pindah. Sebentar, saya tutup dulu pintunya ya. Selamat siang, saya Bidan Dayu. Siang ini saya bertugas di bilik ini. Maaf, dengan Mbak siapa? Iswati. Mbak Iswati. Umurnya berapa Mbak? 21 tahun. 21. Masnya? Mas Anton. Mas Anton umurnya berapa Mas? 24. 20. Alamatnya? Kaliombo. Kaliombo. Oke. Maaf, pripun ada yang bisa saya bantu? Kami kan mau nikah, Ya. terus mau nanya-nanya soal reproduksi. Soalnya kami belum tahu masalah reproduksi Ya. wanita, Ya. buat persiapan Pernikahan. Oh, nggih. Berarti sebelumnya belum tahu reproduksi itu apa gitu ya. Nanti di sini bisa akan saya terangkan tentang pernikahan, hak reproduksi, organ reproduksi juga nanti masa subur, terus kehidupan seksual juga masalah-masalah dalam pernikahan. Sebelumnya gini, yang namanya pernikahan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, ya, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi niatnya memang tidak hanya atas dasar suka sama suka, tapi juga untuk ibadah, ya Mas. Terus sebelumnya dengan menikah juga harus ada persiapan, diantaranya persiapan fisik, kesehatan mental, dan yang juga finansial tentunya. Nah, finansial itu apa? Ya persiapan diantaranya biaya seperti itu. Di dalam reproduksi seksual antara perempuan dan wanita itu ada yang pertama, hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang tinggi. Berarti panjenengan juga berhak untuk sehat, oke? Di situ ada reproduksi dan seksualnya. Terus ada juga yang namanya hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan bereproduksi, oke? Di situ tidak boleh adanya kekerasan di antara suami istri. Terus juga ada namanya hak untuk memutuskan jumlah jarak kelahiran. Jadi walaupun dengan ini baru mau menikah juga harus dipikirkan jarak mau menikahnya kapan sih. Ini kebetulan mbaknya tadi umurnya berapa? 21. Untuk masa reproduksi itu sudah bisa, sudah sehat, sudah tepat. Kalau memang ingin langsung hamil setelah menikah. Terus ada juga hak untuk mendapatkan kepuasan dalam berhubungan dan keamanan dalam berhubungan. Tidak boleh adanya kekerasan ketika dengan melakukan hubungan suami istri seperti itu. Di sini juga nanti jenengan juga harus tahu ada yang namanya alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita itu ada yang namanya vagina. Vagina itu yang menghubungkan lingkungan luar rahim dengan dalam, sekaligus merupakan jalan untuk jalan lahir bayi. Gitu, okay? Terus ada lagi serviks yang merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dari pembukaan ke arah vagina. Itu serviks itu yang nanti kalau lahiran itu Bu Bidan mesti nantikan buka 1, 2, 3 sampai 10. Terus ada yang namanya saluran telur. Saluran telur itu merupakan yang membawa sel telur perempuan, okay, untuk dibuai oleh sel laki-laki seperti itu, okay. Terus ada juga yang namanya rahim. Rahim itu untuk tempat berkembangnya janin, ya. Itu organ reproduksi dari perempuan. Terus ada lagi organ reproduksi laki-laki, ya Mas. Itu ada yang namanya penis, yaitu memiliki organ sebagian saluran untuk keluarnya sperma, penis, ya. Terus ada yang namanya skrotum. Di sini berperan untuk menjaga suhu dari testis, ya. Terus ada yang namanya testis. Testis itu untuk memproduksi sperma dan hormon laki-laki seperti itu. Terus ada yang namanya epididymis, yaitu tempat menyimpannya sperma sementara sebelum dikeluarkan ketika berhubungan seperti itu. Terus tadi kan sudah mengetahui alat reproduksi. Berarti ini nanti akan juga diterangkan masa subur itu apa sih, gitu ya.
Masa subur itu yaitu terjadi setelah sekitar 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya. Oke, jadi masa itu kalau digunakan untuk berhubungan dan tanpa alat kontrasepsi itu bisa menyebabkan hamil. Oke, artinya dengan memang pengen cepat hamil setelah menikah disarankan untuk berhubungan di masa subur itu. Oke, terus setelah menikah juga harus dilakukan perencanaan kehamilan. Dari sini dengan nanti kan ada namanya kircatin, ya. Kircatin itu berarti nanti dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun laborator. Ada penyakit tidak sih di antara mbak sama masnya gitu yang bisa mempengaruhi reproduksi. Terus mbaknya juga kalau ingin cepat hamil mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk rencana kehamilan, okay. Terus menghentikan kebiasaan yang tidak sehat, misalnya masnya ngerokok enggak? Oh enggak, iya bagus. Misalnya nggak merokok ya diusahakan jangan merokok karena rokok itu bisa mempengaruhi produksi dari sperma gitu. Okay. Terus kesiapan fisik diantaranya yaitu kan badan juga harus sehat, mentalnya juga, ya, terutama finansial karena memang pernikahan itu murah ya, kayak gitu, biaya banyak gitu ya. Terus yang berikutnya akan saya terangkan keluarga berencana. Setelah nikah, hamil, kalau mungkin tidak ingin hamil dulu, bisa digunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilannya. Oke. Terus berikutnya ada yang namanya kehidupan seksual sehat dan aman, ya. Ini pun juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar kontak fisik, tidak, tapi di situ harus menumbuhkan rasa aman, rasa nyaman. Yang paling penting itu juga rasa bahagia. Okay. Terus berhubungannya juga rutin berhubungan jangan terlalu sering dan jangan terlalu tidak sering. Jadi dalam artian jangan terlalu lama banget gitu, okay. Juga harus tetap ada norma dan etikanya. Ya intinya jangan sudah suami istri dimanapun tempat oke, jangan, okay. Terus juga ini ada kesiapan mental diantaranya. Biasanya setelah menikah itu ada perbedaan pendapat karena memang perbedaan dari sifat karakter masing-masing. Itu juga harus istilahnya dipersiapkan. Oh iya memang karakternya berbeda, dimaklumi, seperti itu. Harus menerima, saling menerima, benar. Terus lagi itu jangan sampai adanya kekerasan, dalam rumah tangga, baik fisik, kan kekerasan tidak hanya fisik tapi juga bisa melalui ucapan, itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tidak boleh ngomong kasar baik dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki gitu. Di sini juga ada yang namanya kesetaraan gender dari dalam rumah tangga, kesetaraan gender dalam cinta kasih itu kebersamaan suami istri dalam menerapkan suasana yang nyaman, senang, intinya yang membuat bahagia di dalam rumah tangga. Terus kesetaraan gender dalam perlindungan, jadi saling melindungi, saling menutupi antara baik aib, yang namanya manusia kadang ada salahnya, itu harus juga saling ditutupi. Terus kesetaraan dalam keagamaan, di sini saling menghormati dalam tetap beribadah, saling menghormati, saling mengingatkan, walaupun sudah menikah itu malah harus lebih kencang lagi ibadahnya, seperti itu. Terus ada lagi bentuk kesetaraan gender dalam sosial, yaitu memberikan kesempatan kepada pasangan atau seluruh keluarga untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam satu kesatuan. Dalam ini maksudnya saling memahami, mungkin ada dengan Mbak Is seperti ini, ada dengan Mas Anton seperti ini, itu harus kayak itu, saling memahami, intinya seperti itu. Nikahnya mau berapa hari lagi atau berapa bulan lagi? 10 hari lagi. Oh, 10 hari lagi, terus gini, tadi berarti kalau nanti dilakukan cek kesehatan sehat atau tidak, nanti juga dilakukan hasilnya. Setelah itu nanti berarti monggo Mbak Iswati setelah menikah akan merencanakan langsung hamil atau tidak, dan intinya dalam rumah tangga itu persiapannya tidak hanya
atas dasar cinta sama cinta, ayo nikah, jangan. Tapi harus ada persiapan mental, fisik dan finansial seperti itu. Dan ada yang penting lagi saling memahami, oke? Terus juga saling menjaga kesehatan termasuk kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Buatan kawan, oke. Nanti jaringan bisa melakukan care chatting dan nanti Mbak Isnya selanjutnya juga dilakukan imunisasi tetanus ya, ini kalau nanti. Seperti itu saja. Matur Oh, nggih sami-sami. Nggih. Selamat sebelumnya nggih, Mbak Isa Mas Anton. Matur nuwun. Halo Bu.